itu dia pasti akan banting tulang. Kan tadi saya bilang dia tahan, ya tahan untuk banting tulang. Kerja yang agak keras pun hayu siap. Iya. Ya, tapi strateginya atau kendaraannya itu banyakan salah. Ya, banyakan dia tidak mengambil langkah yang tepat. Hai, selamat sore sahabat Sonora ya. Minggu lalu nggak ada nih Instagram live-nya, tapi hari ini membayar utang yang minggu lalu sahabat Sonora, kita balik lagi di Instagram Live Talk untuk Feng Shui bersama dengan Mas Kang ini ya. Jadi untuk kalian yang kemarin nanya mana nih, sedikit agak nggak bisa ketemuan gitu sama Mas Kangnya ya. Jadi baru bisa ketemuannya hari ini. Makanya untuk kalian yang kemarin mungkin juga udah siap untuk pertanyaan-pertanyaannya yang mau ditanyain ke Mas Kang, mungkin bisa disampaikan lagi ya di hari ini, langsung aja di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab sama Mas Kang. Jadi kita masih lanjut dari yang kemarin sahabat Sonora, kita masih berbicara tentang unsur, tentang elemen. Nah, kalau untuk hari ini elemennya adalah elemen logam. Gimana sih sifat karakternya? Apa yang kemudian membedakan dengan elemen tanah, kemudian juga dengan elemen api, seperti itu kan? Untuk Anda juga mungkin belum tahu, aduh kira-kira saya ini masuknya elemen apa, seperti itu kan. Nah, nanti bisa langsung juga ditanyain sama Mas Kang gitu, kira-kira dari tanggal, dari bulan, dari tahun lahir, dari jam lahirnya juga, ini masuknya elemen apa, seperti itu kan. Anda juga bisa tanya nanti sama Mas Kang, biar dicari tahu juga, biar sekalian dilihat sama Mas Kang juga, wah ini cocoknya elemen apa, kemudian juga karirnya ini di mana gitu kan. Jadi memang Anda juga bisa langsung tanya aja nanti ke Mas Kang. Selamat sore Halo, Mas Kang. selamat sore. Kabar baik Mas Kang? Selalu dong. Selalu Gimana Mbak ya. Sese, apa kabar? Waduh, kabar baik juga Mas Kang. Minggu lalu nggak ketemu, Mantap sekarang ya, udah thumbs ketemu up. lagi nih. Kayaknya kita ditunggu-tunggu sama sahabat Sonora nih Mas Kang. Udah nungguin, aduh Oke, mana nih minggu lalu kok nggak ada, kok nggak ada kabar apapun gitu kan. Langsung aja kali ya Mas iya. Kang ya. Iya, kita break sebentar. Sekarang mulai lagi ya. Mulai lagi nih, kita masih ngebahas tentang unsur. Elemen. Ya, Nah ya, unsur. tentang elemen. Minggu ini, hari ini kita ngebahas tentang unsur logam, Mas Kang. Ini maksudnya unsur logam ini apa sih? Sifat karakternya seperti apa sih, Mas Kang? Unsur logam ya. Jadi memang kita udah bahas tuh sebelumnya, kita rekap dulu ya. Unsur kayu, unsur api, unsur Api. tanah. Ya, kayu, api, tanah. Udah 3. Ya, sekarang kita masuk ke unsur logam. Ya. Unsur logam itu ciri khasnya apa? Biasanya kalau orang lahir di tahun unsur logam, banyak yang bilang hoki, Nah, ya. katanya gitu, Jadi Mas Kang. benar. Jadi masyarakat, terutama yang Tionghoa ya, pasti mereka kalau masuk di tahun logam itu banyak banget yang tiba-tiba punya anak gitu. Mereka bilang ini anak hoki gitu, malah bukan logam doang diganti ya, logamnya jadi logam emas, nggak mau logam biasa aja sebutnya. Ya, tapi Oke. in parts itu betul ya, karena logam itu mengindikasikan seseorang itu punya stamina yang bagus, ya, punya Oh, oke. kekuatan yang prima, fisiknya mumpuni. Jadi kalau anak yang lahir di tahun logam itu udah jadi ciri khasnya. Ya, Anak badannya itu emas kan. pasti betul. Badannya itu udah dapat modal lah. Ya, kira-kira itu artinya dia tahan banting. Ya, fisiknya kuat gitu. Oke. Berarti ada pengaruhnya juga ya Mas Kang, ini dengan kata orang itu ya. Katanya kalau unsur logam itu hokinya gede. Berarti ada satu pautnya juga ternyata Mas Kang ya. Iya, kalau udah dibekatin dengan fisik yang bagus, ya kan udah pasti itu udah nilai plus sendiri. Udah hoki yang tak ternilai itu. Kalau fisik bagus, apakah kesehatannya juga bagus nih Mas Kang? Betul, nah pertanyaan yang bagus. Karena kalau kita bicara organ tubuh, logam itu termasuk adalah di usus besar, paru-paru, dan tenggorokan. Ya, Oke. logam juga termasuk gigi dan syaraf.
Wah, malah lumayan banyak juga yang harus diperhatiin ya Mas Kang ya. Betul, ya. Jadi itu kalau orang yang sudah dibekali dengan unsur logam yang cukup, maka Hmm? penyakit-penyakit yang bisa berasal dari organ tersebut itu bisa dihindarin. Ah, oke. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau kebanyakan, kan Mas kan kemarin pernah bilang juga kan harus Mm-mm. seimbang. Jadi nggak boleh ada Betul, satu unsur yang gede banget. Berarti kalau misalnya ini unsur logam banyak banget nih, kencang banget unsur logamnya, berarti semakin banyak yang harus diperhatiin juga untuk kesehatan ya Mas Kang. betul. Jadi kalau unsur logam Hmm. terlalu besar pun dia bisa berdampak pada elemen lain. Apa Hmm. elemen yang bakal terdampak? Contohnya, ginjal pasti akan lebih baik ya, karena logam itu akan mengarah ke air. Nah, logam akan menghancurkan liver. Ya, jadi kalau logamnya terlalu besar, liver atau hati itu bisa mengalami dampak yang negatif. Ya, lalu kesehatan pencernaan juga itu akan berdampak kalau logamnya terlalu besar. Jadi harus diperhatikan juga ini ya Mas Kang ya. Betul. Jadi nggak ada yang Oke. memang makin bagus makin baik ya, karena dalam fungsi itu menganut asas keseimbangan. Iya, iya. Asas keseimbangan ini yang harus diperhatikan juga. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus balance. Semuanya harus pas gitu ya Mas Harus Kang ya. balance. Kalau Betul. di awal, menariknya juga tadi karena Mas Kang bilang untuk mereka yang memang memiliki unsur logam, seperti itu, berelemen logam. Hokinya katanya gede kan Mas Kang. Kalau tadi untuk Mhm. kesehatan, ternyata fisiknya, meskipun fisik diberkati dengan fisik yang luar biasa fitnya, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau untuk Betul. karirnya Mas Kang, hoki nggak nih? Iya, jadi kalau hoki kita nggak bisa lihat dari satu elemen ya, kita mesti lihat Hmm. di unsur-unsur lain. Cuman yang kita Mm-mm. bisa perhatikan adalah karakteristiknya, karena karakteristik juga akan Oke. sehubungan dengan hoki yang akan didapat ya. Contohnya Mm-mm. misalnya logamnya seimbang, artinya seseorang ini memiliki cita-cita atau target hidup yang sesuai. Artinya tidak terlalu Oh, oke. tinggi, tidak muluk-muluk ya. Jadi dia bisa mencapai target yang dia sudah set dari awal. Nah, tapi bagaimana Oh. contohnya kalau logamnya berlebihan? Kalau logam yang Mm-mm. berlebihan pasti cita-citanya pun luar biasa tinggi. Mm-mm. Nah, itu kalau tidak disupport dengan elemen lain, ya, contohnya elemen api, ya, itu dia pasti akan merasa cita-citanya akan selalu lebih jauh, gitu, akan lebih susah menggapainya karena dia pasti lebih banyak kan bengong, ya, memimpikan cita-cita dia tanpa Kapan mengejar cita-cita kesampaian? itu sendiri, betul. Ya, karena kalau mengejar cita-cita berarti kita harus punya logam, kita harus punya unsur api, karena api itu aktif mengejar. Mhm, Sedangkan mhm, kalau mhm. punya logamnya aja, dia hanya punya cita-citanya aja. Kalau Oke. untuk mengejar belum tentu bisa. Belum pasti dapat ya Mas Kang ya. Iya, Mhm. Ini kalau logam itu dia punya cita-cita aja gitu. Kalau nggak ada api berarti cita-citanya susah nih kesampaiannya gitu kan Mas Kang. Apakah betul. tipikal mereka yang berunsur logam ini kalau cita-citanya nggak kesampaian, mereka tipikal yang ya udah deh, atau memang kayak jadi murung, jadi depresi atau gimana nih Mas Kang kalau nggak kesampaian cita-citanya? Iya, betul. Karena kalau tipikal karakteristik logam yang kuat, itu dia pasti akan banting tulang. Kan tadi saya bilang dia tahan, ya, tahan Mhm. untuk banting tulang. Kerja yang agak keras pun hayu, siap. Iya. Ya, tapi strateginya atau kendaraannya itu banyakan salah, ya, banyakan dia tidak mengambil langkah yang tepat. Ya, dan apabila dihalang-halangi proses untuk mencapai cita-cita itu, orang yang punya logam kuat dia akan merasa keras kepala. Ya, bukan merasa keras kepala, Oh, ciri khasnya itu keras kepala, keras susah untuk kepala. dinasehati orang lain. Mhm. Ya, Oh, jadi oke. gimana dapat jalan yang tepat kalau dia dikasih Bener. tahu orang lain aja dia nggak mau dengerin gitu. Susah. Betul. Dan kalau Oh, sudah oke. sampai Mhm. tahap jeleknya, itu dia bisa dendam sama orang lain. Oh, sampai tahap dendam juga Mas Kang untuk unsur logam ini. Betul.
Oh, itu jadi salah satu negatif dari mereka yang berunsur logam atau ada negatif lainnya Mas Kang? Atau ada Bagi hal unsur buruk lain yang logam perlu yang diperhatikan? terlalu tinggi. Yang terlalu tinggi ya? Iya, sebaliknya kalau Oke. logamnya nggak ada ya jadinya lebih kelemah ya. Jadi nggak terlalu semangat, targetnya nggak jelas ya, segala macam mau dikerjain, nggak tahu tujuan hidupnya apa, Benar-benar. dan Oke. ya Ini jadi pemaaf dia, segala macam jadinya santai aja gitu, nggak terlalu diprofesionalin gitu. Iya nih, kayaknya apa yang Mas Kang bilang tadi disetujui juga nih sahabat Sonora. Ada yang nyimak doang, ada yang juga bener katanya Oh, Mbak sip. Anita Felicia gitu ya. Berarti untuk sahabat Sonora juga yang sore hari ini mungkin juga sama-sama unsur logam gitu kan. Aduh kayaknya bener boleh kali ya sekalian absen gitu. Kayaknya bener juga nih kata Mas Kang seperti itu. Minggu depan kita bahas apa nih Mas Kang? Unsur terakhir yang kita belum bahas Terakhir ada ya? unsur air. Iya, Oke, berarti minggu depan kita bahas unsur air ya, untuk kita kulik baik. lebih dalam sifatnya seperti apa, kesehatannya seperti apa gitu Sip. Mas Kang ya. Mas Kang, Oke, terima kasih udah jawabin oke. semua pertanyaan sahabat Sama-sama. Sonora di sore hari ini. Ketemu lagi di minggu Sip. depan. Sehat-sehat Mas Kang. Selamat sore. Sore. Dan untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih juga yang sudah mengirimkan ya pertanyaan Anda ini ke kolom komentar. Untuk Anda yang juga mau bergabung di minggu depan atau mungkin Anda udah tahu nih kalau Anda adalah berunsur air, silakan bisa gabung di minggu depan karena tadi seperti yang Mas Kang sampaikan minggu depan kita akan ngebahas tentang sifat dan karakter dari orang yang berunsur air seperti itu. Ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya. Saya Saudi harus pamit dulu. Bye-bye.